pas suami Alia datang ke Indonesia tuh pastinya tuh Alia tuh seneng banget. Dan alhamdulillahnya waktu di Jakarta pun waktu itu suami Alia juga menunjukkan sikapnya tuh yang memang nggak tidak membuat Alia dan keluarga kecewa. Dan Alia secara pribadi pun juga salut dengan perjuangan suami Alia selama ini untuk bisa sampai di titik ini. Karena suami Alia itu memang benar-benar gigih dan menunjukkan keseriusannya sama Alia. Makanya dengan berbagai macam rintangan dan proses yang semua yang harus kita lalui ini, akhirnya kita bisa di titik yang seperti ini. Dan akhirnya setelah kunjungan yang pertama ke Indonesia, suami Alia juga waktu itu datang lagi di tahun 2018. Dan waktu itu akhirnya suami Alia juga menyatakan keseriusan suami Alia ke keluarga Alia untuk menikah waktu itu. Dan keseriusan itu juga disambut oleh keluarga Alia itu dengan positif. Dan akhirnya kita berencana menikah waktu itu tahun 2019. Rencananya waktu itu akhir tahun 2019 kita memang mau menikah. Cuma akhirnya kepending waktu itu karena ada urusan suami Alia. Dan akhirnya itu kita berencana menikah di tahun 2020, waktu itu bulan April. Tapi ternyata kita mengalami lagi cobaan lagi di hubungan kita. Ternyata merebak virus corona, Dosto. Dan pada saat merebak virus corona itu Indonesia itu menutup visa bagi warga negara asing. Dan akhirnya otomatis untuk acara pernikahan kita itu tertunda lagi. Waktu itu akhirnya suami Alia tetap yang berpikiran positif dan tetap dengan niat baiknya suami Alia untuk bisa menikah dengan Alia. Suami Alia itu tetap mau kita tuh menikah dan ayo kita harus berpikir positif seperti itu. Juga mungkin pada saat itu pun juga tetap Alia banyaklah komentar ataupun banyak dengar hal-hal juga yang kurang mengenakan atau yang membuat Alia tuh merasa ngedon. Kan ada juga beberapa yang bilang mungkin untuk suami Alia juga lebih gampang untuk bisa menikah dengan sesama warga negara Pakistan ataupun mungkin dengan wanita lain yang nggak perlu pusing dengan urusan birokrasi visa, biaya, ongkos tiket dan lain-lainnya. Dan di situ malah suami Alia tuh marah dalam arti kata tuh suami Alia tuh berpikir ya Alia nggak perlu yang mendengarkan komentar orang seperti itu. Untuk hidup ataupun pilihan yang suami Alia pilih itu kan itu murni pilihan suami Alia. Dan memang suami Alia tuh niat baik memang sama Alia waktu itu kan. Dan di situ Alia ngerasa yang bersyukur banget bahwa di tengah kesulitan seperti itu pun suami Alia tetap yang pantang menyerah untuk tetap bisa datang menikah di Indonesia. Di tahun 2021, awal tahun 2021, suami Alia mengurus visa untuk suami Alia dan juga beserta keluarga suami Alia. Jadi waktu itu ada rencana memang kakak dari suami Alia itu mau datang ke Indonesia untuk menyaksikan pernikahan kita. Jadi kakak beliau itu ada di Pakistan, kemudian juga di Dubai, dan waktu itu juga di Spanyol itu mau rencana datang ke Indonesia untuk menyaksikan pernikahan kita. Dan akhirnya waktu itu visa kita submit. Dan akhirnya visa udah jadi, tiba-tiba merebak lagi kasus COVID-19 varian baru waktu itu di UK. Akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup jalur penerbangan internasional. Bagi warga negara yang sudah memiliki visa pun itu waktu itu nasibnya juga terlunta-lunta karena kita nggak bisa menggunakan visa tersebut.
kita nggak bisa masuk karena semua pintu ditutup. Dan di situ balik lagi Alia lagi-lagi merasa yang bener-bener yang ngedown, banyak sempet pikiran-pikiran negatif seperti itu. Dan waktu itu juga ditambah ada komentar juga yang bikin ngedown seperti itu, dan itu makin bikin Alia tuh yang terpuruk ibaratnya seperti itu. Sampai akhirnya waktu itu kembali dibuka lagi, pelarangan tersebut kembali dicabut dan warga negara asing tuh udah boleh masuk ke Indonesia. Dan itu setelah kurang lebih 3 atau 4 bulan. Tapi untuk visa waktu itu visa suami Alia dan keluarga suami Alia tuh udah hangus karena masa berlaku visa itu cuma 3 bulan. Sedangkan waktu itu suami Alia tuh udah mulai apply visa itu sekitar November ya, seingat Alia tuh sekitar Novemberan. Dan balik lagi di situ suami Alia lagi-lagi tetap yang bersikeras bahwa suami Alia tuh akan datang ke Indonesia untuk menikah. Dan akhirnya suami Alia apply visa baru lagi. Cuma waktu itu akhirnya kita mutusin untuk memang cuma suami Alia aja yang datang ke Indonesia. Akhirnya suami Alia apply visa dan alhamdulillah visanya akhirnya dapet. Kemudian setelah dari situ juga alhamdulillahnya banget tuh mulai terbuka jalannya proses dokumen kita untuk menikah itu juga dipermudah, diperlancar. Dan akhirnya waktu itu kita menikah itu setelah dokumen kita lengkap. Jadi setelah dokumen kita lengkap itu selang 2 harinya alhamdulillah kita bisa melangsungkan akad pernikahan dan semuanya berjalan dengan lancar. Dan di situ Alia tuh baru sadar bahwa oh ya memang mungkin sekuat apapun kita atau sebersikeras kita, seperti apapun kita, kalau memang waktunya belum tepat, kalau misalnya memang Allah tuh belum memberikan waktu yang tepat untuk kita itu tuh nggak akan bisa terjadi. Tapi kalau misalnya memang Allah udah mengatakan oh ya ini waktunya memang tepat, dan ternyata itu semuanya itu benar-benar berjalan lancar seperti itu. Karena memang Alia dan suami Alia itu kan udah merencanakan pernikahan itu dari tahun 2020 ya, awal tahun 2020. Itu tuh sampai Alia itu udah mengurus dokumen-dokumen Alia dan itu udah sampai expired 3 kali expired. Sedangkan suami Alia waktu itu sampai expired 2 kali. Step-step mengurus dokumennya itu bisa dibilang tuh nggak yang mudah. Itu lumayan memakan waktu, biaya, tenaga, dan proses yang cukup melelahkan, khususnya untuk dokumen dari pihak warga negara Pakistan. Apalagi waktu itu kan posisinya suami Alia itu di Dubai, sedangkan dokumen itu harus diurus di negara Pakistan. Dan untungnya untuk pengurusan dokumen itu bisa diwakilkan oleh keluarga si calon mempelai. Jadi alhamdulillahnya waktu itu dibantu sama keluarga suami. Dan tentunya di sini peran serta restu dari kedua belah keluarga, baik itu dari keluarga Alia dan juga keluarga besar suami itu sangat berpengaruh. Di sini alhamdulillahnya untuk keluarga suami Alia itu memang sangat mendukung dan alhamdulillahnya merestui. Dan akhirnya setelah menikah, suami Alia mengajak Alia atau memboyong Alia untuk tinggal di Dubai saat ini. Dan insya Allah dalam jangka waktu dekat ini kita juga akan berkunjung ke negara suami, ke Pakistan. Mudah-mudahan semuanya lancar. Dan seperti yang Dosto ketahui bahwa untuk menjalin sebuah hubungan itu memang dibutuhkan dua orang yang komitmen. Jadi sampai Alia bisa di titik seperti ini itu juga banyak banget rintangannya, banyak banget, dan melalui proses yang panjang banget. Dan selalu memang Alia bilang bahwa setiap orang itu pasti memiliki ceritanya masing-masing. Ada yang baru kenal
sebulan bisa langsung menikah, ada yang butuh waktu proses bertahun-tahun, ada yang mungkin sampai detik ini juga masih dalam pencarian untuk bisa bertemu dengan jodohnya. Selama kita yakin dengan pasangan kita dan yang terpenting pasangan kita itu menunjukkan sikap, kemudian juga bukan hanya janji-janji atau bukan hanya bualan-bualan rayuan-rayuan saja, tapi memang menunjukkan secara tindakan bahwa memang pasangan kita serius, pasangan kita menunjukkan hal-hal yang positif, baik apapun itu komentar buruk yang Alia terima khususnya, Alia akan jadikan bahan masukan, Alia akan jadikan bahan bahan untuk koreksi seperti itu. Dan yang terpenting keluarga Alia, keluarga suami Alia, dan terutama suami Alia khususnya itu tetap yang menunjukkan sikap yang positif. Dan alhamdulillahnya suami Alia sangat peduli sampai detik ini, bahkan dari awal kita kenal sampai detik ini alhamdulillah gak berubah untuk sayangnya dan juga untuk segala macam perhatiannya. Jadi Dosto, kurang lebihnya seperti itu kisah Alia dengan suami Alia. Tapi balik lagi, Alia mau sampaikan di sini bahwa sebelum kita menikah itu pastikan dulu untuk calon suami kita itu memang benar-benar tulus, kemudian juga tanggung jawab, dan jangan sampai kita juga dibutakan dengan cinta. Dan intinya kita juga menurut Alia yang terpenting kita banyak berdoa supaya dipermudah dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Dan Alia juga berdoa untuk Dosto yang masih dalam proses mencari jodoh, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya, dan semoga bisa dipertemukan dengan seorang pria yang memang benar-benar bertanggung jawab, yang benar-benar sayang dan memperlakukan Dosto benar-benar dengan kasih sayang dan kelembutannya. Dan jangan lupa Dosto terus ikutin vlogs Alia Yasir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan Dosto juga bisa komen di video Alia, mungkin untuk dibuatkan video apa berikutnya, dan insya Allah nanti akan Alia buatkan videonya. Dan terima kasih yang sudah selalu pantengin vlogs Alia Yasir. Sampai jumpa di vlogs berikutnya. Bye-bye.